Tapi ada cerita menarik nih Jadi waktu di London itu saya tahu kalau ternyata cukup. Di kerajaan itu, di kerajaan itu Di Inggris? Di Inggris, kerajaan Inggris itu chef dilarang menggunakan semua keluarga bawang-bawangan. Kenapa? Nah, nggak tahu. Mungkin kalau saya ingatnya langsung gini, Dracula kan takut banget. Saus tomat itu dibuatnya itu justru dari tomat yang kualitasnya sudah sangat rendah. Makanya saya bilang kalau yang udah punya tomat kelupaan, nah Udah bikin ini ya? Iya. Nggak akan kelihatan kok hasilnya nanti dan malah makin sedep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat cinta Quran? Alhamdulillah, mudah-mudahan Ramadannya masih lancar. Dan seperti biasa saya akan bagi menu-menu sehat yang juga lezat. Tapi ngomong-ngomong ini mana ya? Ayo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan harus ikut tomat. Sup tomat? Sup tomat, tomato soup. Jadi musim hujan, apalagi Bogor kan hujan terus tuh. Betul, betul. Enak banget makan sup tomat. Jadi memang kurang familiar ya di kita gitu ya. Tapi sup tomat ini adalah nutrisinya pack banget karena tomatnya high vitamin C, vitamin C-nya tinggi banget. Terus nanti kita pakai wortel, pakai bombay, sama pakai seledri. Gampang banget buatnya. Dan sebenarnya ini adalah basic kalau kita bikin saus tomat juga kalau mau bikin saus tomat sendiri di rumah. Oke. Nanti kita ikuti step-stepnya. Nah, sekarang step pertama. Sekarang mau kupas mau wortel? Dong. Nah, saya bakal potong bawang bombaynya ya. Bismillah. Saya geser biar teman-teman bisa lebih lihat. Jadi potong 2 tadi. Saya mau potong bawang bombaynya ini. Nah, jadi megangnya gini Ini adalah juga trik chef gitu ya. Kalau kita motong mau dibikin dadu kecil-kecil. Jadi kita potong gini. Ya, teman-teman bisa lihat serat-seratnya, kita ngikutin ini. Oh iya. Jadi nggak terlalu banyak cacah-cacah. Iya. Itu kemudian dipotong 2 ini badannya gitu. Selesai. Iya, langsung dia udah seragam tuh. Iya. Ya. Wah. Tuh, jadi biar agak gaya kalau di dapur. Iya, lihat nih Umi motong nih gitu. Gitu. Gimana Ramadannya lancar? Alhamdulillah. Mbak Ica gimana, Bumil? Alhamdulillah dilanjutkan kalau masih sanggup. Betul. Kalau enggak, jangan terlalu dipaksa juga ya teman-teman, karena kan ada keringanan ya buat ibu-ibu hamil, menyusui kan. Nanti kalau udah selesai masa menyusuinya, boleh dibayar. Nah sebenarnya itu gimana sih Karena katanya kan memang kalau pada saat puasa itu kita tuh dalam proses detoksifikasi ya. Iya. Nah itu dari Islam itu sebenarnya menganjurkan untuk puasa atau tidak atau bebas? Sebetulnya kalau kita masih kuat untuk berpuasa, sebaiknya tetap puasa. Tapi kan ada rukhsah ya, keringanan yang memang Allah berikan kepada beberapa golongan. Pertama, orang yang safar. Kedua, orang yang hamil dan menyusui. Ketiga, orang yang sedang sakit gitu. Bahkan untuk orang yang sakitnya sudah menahun, yang kemungkinan besar itu agak sulit gitu ya secara hitung-hitungan manusia untuk bisa sembuh lagi, mereka tinggal bayar fidyah. Jadi mereka nggak perlu qadha puasa lagi, nggak perlu ganti puasa, udah bayar fidyah gitu. Nah itu batasannya kalau kita memaksakan sampai kan sementara ada juga kita nggak boleh menzolimi diri sendiri. Itu gimana Batasannya kalau kita memang udah ngerasa itu, kan kita tahu ya batasan kita nih, kita masih kuat atau enggak gitu. Kalau kita memang rasanya udah nggak kuat banget gitu, misalnya perut kita kalau kita sedang hamil ya, sahabat solihah, sahabat cinta Quran, itu perut kita udah sampai melilit banget gitu, atau perutnya udah sakit banget, atau kita sudah merasa dehidrasi. Kata teman saya tuh ada yang bayinya nggak bergerak gitu. Iya, itu bisa juga dijadikan sebagai indikator gitu. Intinya kita tetap
berikhtiar untuk saum, tetapi sebatas kemampuan kita, gitu. Artinya kalau misalnya pagi kita mau tetap puasa, ya dicoba. Oh ya, jadi tetap aja misalnya ikut sahur. Misalnya hari ini kita nggak kuat, besok coba lagi, saum lagi, gitu. Karena bisa jadi ternyata besok kita sanggup, besoknya lagi kita sanggup. Terus misalnya nggak sanggup lagi, ya tapi dicoba aja setiap hari. Itu kan menunjukkan ikhtiar kita juga. Ini kita pakainya olive oil atau minyak biasa juga nggak apa-apa. Iya. Biar agak kebule-bulean. Tapi sebenarnya nggak apa-apa, mau pakai apa aja. Iya. Saya singkirkan dulu. Yang penting jangan pakai minyak rambut aja. Ya nggak boleh itu buat di rambut. Oh ini kita potong-potong ya. Kita potong-potong aja. Jadi semuanya kita potong-potong. Nanti dia berarti dicampur dengan si tomato supnya ya. Iya. Kalau kita mau tambah sayur lain boleh? Paprika mungkin ya, karena ini kita menyesuaikan dengan rasa. Kita nggak pakai terlalu banyak sayuran yang lain karena supaya rasa tomatnya tetap dominan. Iya. Ini kalau cium bau bawang bombay itu udah MSG alami ya. Betul, bener banget. Baunya udah langsung enak sedep. Banget. Iya. Coba deh sahabat cinta Quran dicium harumnya. Pasti nggak nyampe kan? Iya, itu berarti harus bikin sendiri di rumah. Masya Allah. Iya. Umu boleh potong-potong seledrinya, Ya, batangnya aja sebatas segini. Oh ya. Nah ini saya kasih garam sedikit, teman-teman. Jadi garam ini juga dia berfungsi kalau dimasakkan dia mengurai rasa. Jadi rasa aslinya bawang bombaynya akan lebih makin keluar ya. Betul. Dan bener nggak Mbak Ica, kalau garam sama gula itu dia MSG alami gitu, iya, bener ya? Pasti. Bahkan masak nasi pun kasih garam sama gula, jadi gurih. Oh gitu. Itu udah pasti. Jadi balance ya. Iya. Cukup? Cukup. Masya Allah ya, bawang putih ini banyak banget manfaatnya nih sahabat cinta Quran. Tapi ada cerita menarik nih Jadi waktu di London itu saya tahu kalau ternyata cukup. Di kerajaan itu ya, di kerajaan itu di Inggris, kerajaan Inggris itu chef dilarang menggunakan semua keluarga bawang-bawangan. Kenapa? Nah, nggak tahu. Mungkin kalau saya ingatnya langsung gini, Dracula kan takut banget. Tapi saya sejujurnya saya nggak tahu. Tapi gitu. Ya ratu itu paling nggak suka sama ini bawang-bawangan. Jadi chef-chef yang bertugas di istana itu sering mereka itu merasa kangen. Iya. Dengan ya kayak gini ya, keluarga bawang-bawangan ini ya, karena di sana mereka nggak bisa masak ini ya, nggak bisa pakai ini ya. Betul. Gitu. Wah, saya baru tahu itu. Nah ini udah harumnya Masya Allah. Kita masukin aja semua. Kita aduk lagi. Ya. Kita tutup lagi. Sekarang tinggal kita potong-potong tomat. Ya. Yang gininya nggak perlu dibuang nggak apa-apa. Ini? Oh gitu? Iya. Saya soalnya biasa dibuang, ternyata nggak ya? Kita masukin aja, nanti rasanya sama kok tomat. Karena kalau kita kan di sini menghindari pembuangan yang terlalu banyak. Kayak tadi juga ujung depannya wortel juga saya biarin aja. Oh gitu. Karena justru sebenarnya kalau tomato soup atau saus tomat itu dibuatnya itu justru dari tomat yang kualitasnya sudah sangat rendah. Gitu, yang udah mungkin kita ngelihatnya aja udah nggak mau. Cuma karena udah dibotol-botolin, terus dikasih merek ya, jadinya gitu. Padahal kalau kita tahu juga semerah apapun tomat, kalau kita bikinnya alami itu nggak akan mungkin merahnya kayak semerah itu ya. Semerah itu nggak. Ini berarti semua ya? Iya, kita pakai emang agak banyak. Coba dicium baunya. Jadi ini tadi sistemnya biar keluar flavornya, baru boleh dimasukin ininya, tomatnya semua.
Dan itu apinya memang api kecil banget ya? Iya, api kecil. Supaya untuk ngeluarin si flavornya itu. Betul. Dan memang baunya enak banget. Jadi kita tuh juga bisa menciptakan makanan yang apa ya, yang orang-orang suka gitu ya. Ini saya kasih air. Ini dia kalau tomato soup ini dia berarti teksturnya kental gitu ya? Iya. Jadi saya tadi cuma masukin 250 gram. Nah, baru apinya di sini dibesarkan. Oh iya. Diaduk aja. Nah, ini kita tunggu sampai dia tomatnya mendidih. layu, dia mendidih ya. Iya. Dan apinya digedein aja. Udah. Nah, ini saya masukkan kaldu jamur sekitar 1 sendok teh aja. Dan dia non MSG sih. Iya kaldu betul. jamurnya. Bisa diganti pakai kaldu ayam atau kaldu sapi yang non MSG? Boleh ya? Boleh, kalau mau. Kalau mau lebih gurih lagi ya bisa ditambah lagi gitu. Tapi kemarin saya coba segini tuh udah cukup ya. Udah sangat gurih. Nah, ini teman-teman. Nanti surprise deh ngerasain rasanya bahwa seenak itu gitu ternyata. Iya, kita tutup aja, biarin mendidih. Biarin dia nanti jadi soft sendiri. Iya, iya. Nah, ini Om. Masih kurang sedikit ya, sebentar lagi. Tuh, tapi kan dia udah mulai lepas-lepas gini. Iya. Ya. Nah, kita nunggu memang sampai dia benar-benar lunak gitu ya. Nggak perlu sampai lunak, tapi sampai benyek-benyek gitu loh. Makanya saya bilang kalau yang udah punya tomat kelupaan, nah udah bikin ini ya, nggak akan kelihatan kok hasilnya nanti dan malah makin sedep gitu karena asidnya tomatnya lebih keluar biasanya. Gitu. Kita tutup lagi. Saya gedein lagi. Tapi nggak usah juga sengaja dibusukin tomatnya, nggak usah juga. Busukin tomatnya, kata Chef Lisa, asidnya nanti makin banyak. Nggak usah itu juga. Kalau saus sambal juga gitu loh Om. Oh gitu, berarti dari cabe yang udah kualitasnya paling jelek. Jadi waktu itu saya pernah liputan waktu saya di salah satu TV swasta ya, masih reporter tuh, ke pasar pagi mana gitu ya, saya lupa. Jadi memang ada ibu-ibu yang kerjanya nyapuin beras yang jatuh-jatuh. Nah, ini ada juga yang nyapuin cabe yang udah busuk-busuk yang jatuh-jatuh, yang udah jelek-jelek dia ini, dan itu ada yang beli. Gitu. Dan ya mungkin yang beli ya itu ya para produsen-produsen saus sambal rumahan gitu ya, rumahan. Suka masak memang dari masih muda Mbak. Aduh, kesannya kayak sekarang udah. Ya, saya dari masih belia. Dari SMA. Jadi waktu SMA itu udah serang ini biar sambil kita nunggu dia dingin sebentar ya. Dari SMA itu saya udah suka bikin es krim sendiri gitu, terus apa sendiri gitu. Nah, terus kuliah ya sama lah, masih masak-masak gitu-gitu aja ya. Paling kalau teman-teman ke rumah. Nah, terus sebenarnya yang baru kerasa masak banget waktu itu karena pernah tinggal di Australia kan. Jadi susah cari makanan halal, anak-anak harus bawa makanan sendiri, terus anak-anak bisa nangis minta bakso gitu kan, nangis minta pempek gitu, minta lemper, pokoknya di situ jadi segala bisa gitu, sampai gudeg aja bisa gitu kan. Jangan salah gitu, tapi itulah the power of emak-emak kalau kepepet gitu kan, the power of kepepet tuh jadi semua bisa gitu. Nah, terus dari situlah saya berpikir ternyata masak ini satu skill yang sangat bermanfaat gitu sampai kita tua. Nah, terus kemarin kan saya tuh kan ngajar tuh udah dari umur 19 ya, 19 tahun tuh udah fokus di ngajar. Jadi waktu di usia 34 itu saya udah berarti 15 tahun ngajar.
terus mungkin midlife crisis gitu kan. Kayaknya mikir, kayaknya gue harus meningkatkan kemampuan nih gitu kan. Apa gitu yang sebaiknya dilakukan supaya pengen sekolah lagi gitu kan. Tapi kan mau mikir mau S2 juga ngapain, saya bukan orang kantoran gitu kan. Saya tuh instruktur, tapi kalau saya ngambil instruktur lagi juga aduh mau ngambil apa ya gitu kan. Terus akhirnya saya berpikir kenapa nggak ngambil masak, tapi yang secara profesional gitu. Akhirnya udahlah, akhirnya saya memutus dan saya berpikir kalaupun saya tidak terjun secara profesional di masak ini, paling enggak kan bermanfaat untuk keluarga gitu. Akhirnya berangkatlah ke negerinya Ratu Elizabeth. Ya. Wah, ini kita masukin ke blender ya. Iya. Allah, hati-hati. Ini soalnya kalau ngangkat ininya berat Iya. ngangkat ininya apa? Si pennya ya. Iya. Ini makanya kenapa kalau di dapur-dapur profesional itu memang Lebih banyak laki-laki. Karena memang dia kerja fisiknya ya. Iya. Karena kan kita nggak bicara masak buat cuma 5 1-2 orang, porsi. betul. Apalagi di catering ya. Iya. Mbak Ica ya, bisa untuk 1000, 5000 porsi gitu-gitu. Jadi biasanya perempuan itu hanya di detail. Di luar juga gitu ya? Iya. Sama ya. Sama. Jadi kalau ini profesional, ya perempuan biasanya masuknya ke pastry, ya, atau roti, bakery. Iya. Saya tuh pernah dulu magang ya di bakerynya orang Jepang. Jadi dia orang Jepang menikah dengan Itu di luar waktu itu? Di London itu. Jadi kan kita harus ada magang untuk syarat kelulusan itu, gitu ya. Itu jadi saya salut juga sih sama orang Jepang ini, ternyata jadi dia berjualan untuk komunitas Jepang, di mana ternyata banyak anak-anak keluarga-keluarga Jepang di situ. Jadi dia jualan roti-roti Jepang itu yang lucu-lucu. Nah, apa namanya itu, kalau bikin roti biasanya memang kerjanya itu dari jam 12 sampai jam 8, jam 9 pagi. Jam 12 malam? Tapi waktu itu saya bilang karena saya nggak ada yang nunggu anak-anak. Akhirnya saya bilang boleh nggak kalau saya jam 4. Akhirnya jam 4 lah. Jam 4 sore boleh pagi. Pulang? Oh, jam 4 pagi? Jam 4 pagi. Mulai masuk kerjanya jam 4 pagi? Iya. Karena biasanya tuh jam 12 malam mereka itu mulai kerjanya, terbalik kalau bakery itu. Iya, paginya tinggal jual ya. Iya. Ini nah, ini kita blender. Iya. Wah, cantik banget warnanya. Baunya juga harum banget. Iya. Kurang lebih seperti ini aslinya dia. Nanti tinggal kita panasin lagi ya. Iya. Kalau tadi mau dibikinnya konsepnya saus, mungkin bisa dikurangin airnya. Lagi-lagi kalau ini tuh sesuai selera ya teman-teman. Iya. Brown sugarnya mau diganti gula pasir biasa juga boleh. Tapi kalau saya tuh lebih saranin untuk masak itu pakai brown sugar karena lebih sedep jadinya. Rasanya juga ya lebih enak ya, lebih nikmat ya. Nah ini kebayang nggak kalau hujan-hujan gitu ya. Hujan-hujan, makan ini anget-anget, ditemenin si dia. Wow, udah deh. Berasa kayak di mana gitu. Berasa kayak di rumah. Tetap dong, berasanya kayak di rumah. Nah, biar agak Itali gitu kita pakaiin oregano. Ini baunya langsung berubah. Langsung Italiano. Italiano, Lezzato, Perfetto gitu-gitu. Jadi ibu-ibu ini sebenarnya buat variasi aja ya. Ya, artinya tanpa oregano juga nggak apa-apa ya. Iya. Dan karena dia nggak pedes, anak-anak yang nggak suka pedes juga ya insya Allah suka. Coba dihirup, baunya tuh udah kayak pizza
Oh iya, benar banget. Jadi anak-anak pasti langsung, masuk apa tuh? Masak pizza ya. Pas ngeliat, wah, ini lebih enak dari pizza. Oh, sama sih enaknya. Sekarang kita siapin makannya itu enaknya pakai roti Jadi ini gitu. nanti ya, benar-benar ini bisa untuk snack setelah tarawih. Setelah tarawih. Iya. Atau kalau misalnya lagi bosen menu gitu ya, anak-anak kadang kan lagi males makan apa gimana, kita bisa pakein roti tawar. Oh, ini dia rotinya yang kayak di kalau kita tempat makan pizza itu garlic bread. Iya. Iya. Ini kita bikin sendiri aja. Boleh ditaburin Ini kejunya boleh yang mana aja? Yang ini? Iya. Tiga-tiganya. Oh, tiga-tiganya. Iya. Biar lengkap. Ini yang suka keju bisa ditambah banyak. Terus ini keju cheddar. Ini cheddar. Terus yang ini Mozzarella. Ini juga kita taruh di atasnya. Iya. Ini dulu atau yang ini dulu? Ini apa? Ini? Itu parmesan. Iya. Nanti juga kita akan ada episode bikin pasta, karena kita memanfaatkan si saus tomat ini. Oh gitu ya. Nah ini pakai garlic powder. Selama ini kan kita kepikir bikin pasta tuh susah, Mbak. Enggak. Ternyata enggak. Gampang banget. banget. Jadi mesti teman-teman sobat cinta Quran mesti ikutin ya menu bikin pastanya nanti. Nanti kalau yang mau pakai pedas di ininya tinggal dikasih ini chili crack. Anak Mbak Ica yang pertama kan udah gadis ya, lagi sedang dalam masa remaja. Gimana Mbak rasanya jadi ibu dengan anak? Wow, ABG. Di situ saya benar merasakan bahwa memang anak perempuan bisa menjadi penghalang masuk neraka. Sang punya anak perempuan. Ayo, makanya. Ayo Bi, makanya. Iya. Sip. Insyaallah. Langsung kita masukin ya, teman-teman. Jadi memang saya juga belum tahu ya, karena Yusuf belum masuk balik kan, gitu. Tapi memang pas Aisyah mulai balik itu memang satu tantangan tersendiri sih, terutama di zaman sekarang ya, anak perempuan. Tapi ya lagi-lagi saya kembalikan aja, ya kalau saya nggak mampu ya nangis aja udah sama Allah. Gitu sih. Jadi saya kalau semua ibu-ibu kalau saya tanya, jadi gimana? Doain aja. Pasti. Karena memang benar-benar menunjukkan kita itu lemah, nggak bisa, dan Allah menunjukkan bahwa ya semua atas kekuasaanku ya, kita hanya bisa mencoba. Gitu. Dan apalagi dengan apa ya, surprise yang seru gitu. Dan memang benar sih sahabat cinta Quran, kita tuh kalau udah mati gaya ya, benar-benar deh doa itu jadi senjatanya banget. Doa umul ibadah kan, doa itu memang intinya ibadah, senjatanya kaum mukmin. Betul, kan? Dan kalau saya udah nggak tahu lagi mau ini, yang saya bisa cuman istighfar. Iya. Aduh iya ya Allah, salah emang, tapi nggak tahu juga mau ngapain sekarang, terus gimana dong gitu kan. Terus mau gimana lagi, jadi ya udah. Dan gitu aja. Nanti Allah ngasih jalan ya. Iya. Tak dinyana-nyana, tak disangka-sangka. Nggak ada badai, nggak ada angin, gitu, tiba-tiba ini gitu. Jadi memang selalu gitu kan ya. Iya. Pada saat kita sudah benar-benar berserah, disitulah Allah akan. Tapi kalau kita masih kekeh, keras gitu ya, berkeras, itu yang kadang justru malah jadi tambah buntu. Benar. Karena memang Allah sendiri kan yang janjikan, inna nasrullahi qarib kan. Pertolonganku tuh sebetulnya deket banget ya Allah. Cuma perlu sedikit aja kesabaran, sedikit aja tambahan doa ya, dan sedikit lagi tambahan kepasrahan. Insya Allah sebetulnya diberesin sama Allah. Cuma kitanya yang sering nggak sabaran. Iya, maunya langsung, apalagi pengennya doa sekarang
2 jam lagi diijabah gitu ya. Lihat itu cheese-nya. Bismillah. Very hot. Harumnya, Masya Allah. Minjinya. Nah, kita tinggal tuang tomato supnya. Duh. Ini buat sahur atau ngemil hujan-hujan. Iya. Mantap. Dengar bunyinya Kriuk, kriuk. Gitu Oh. Iya. Masya Allah. Sedikit, mau daun basil juga boleh. Nah, Wah, cakep buat banget. yang ini kalau saya sih suka pakai biar ada pedes-pedes. Cabai keringnya, Masya Allah. Silahkan. Sahabat cinta Quran, ini tomato soup. Iya, Masya Allah. dengan roti keju. Dengan roti keju. Ternyata sesimpel itu ya bikinnya ya. Iya. Ini harus langsung dicobain di rumah. Dicobain dibikin ya. Kalau saya sekarang mau dicobain untuk dicicipin. Ibu-ibu di rumah boleh coba sekali-kali kalau nyediain makanan pakai garnish. Pasti nanti Pak suami terkaget-kaget. Wow, Mama ada apa hari ini? Gitu langsung Terus nanti bilangnya. gini, kalau gitu kita nggak usah ke restoran lagi. Iya, alhamdulillah hemat budget. Bisa buat beli gamis. Nah ini teman-teman, ini benar-benar high vitamin C karena tomat kan memang tinggi sekali vitamin C-nya. Terus juga wortel, seledri, jadi bagus banget. Dan ini anak-anak nggak berasa kayak makan sayur kalau kayak gini. Padahal yang masuk sayur semua. Betul. Gitu. Jadi mesti dicobain. Mau ditambahin pakai krim juga bisa. Oh gitu, supaya dia makin enak Makin rasanya. Kebule-bulean. Oh. Habis ini terus ketemu Mbak Ica gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu kok langsung aksennya jadi berubah ya. Ini kita cobain dulu ya. Boleh. Ya. Bismillahirrohmanirrohim. Kita cicipin dulu. Pakai rotinya. Saya mau cobain rotinya dulu, nggak pakai krimnya. Kayak lagi duduk di depan Menara Eiffel. Dingin-dingin gitu kan. Kebayang udara di luar dingin gitu. Kalau saya sekarang berasa lagi duduk di Ciledug. Jadi dia ada asemnya, ya. Asam alami dari wortelnya. Tapi seger. Iya, segar banget. Ini memang cocok pas hujan-hujan, habis tarawih. Wah, ini enak banget. Dan nggak terlalu berat karena dia bentuknya begini. Kalaupun misalnya nggak pakai roti, cuma si tomato supnya aja, Udah itu enak. juga udah enak banget. Iya, betul. Jadi kalau mau yang lebih light, nggak pakai roti, Iya. si supnya aja ini udah enak banget. Tapi ini tuh cara gampang saya untuk memasukkan. Mana mau sih anak-anak tuh makan tomat? Makan tomat gitu ya. Ya paling kalau di sop juga bakal dihindarin gitu sama mereka kan. Tapi kalau Dipilihin. nggak mau masuk. Iya. Dia nggak ngerasa kayak makan tomat. Ini kita melanjutin makannya. Jadi kita pamit dulu ya. Insya Allah kita ketemu lagi di menu-menu berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenar-benarnya harta adalah harta yang kita wakafkan. Manfaatkan Ramadan ini dengan berwakaf untuk pembangunan kampus Cinta Quran Center.